فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah membahas sekilas tentang biografi Khalid Al-Azhari rahimahullah. Nah, terkait dari kelahiran, kemudian pertumbuhan dan akidah. Dari sisi akidah, nah, Khalid Azhari ini bagaimana? Indak Badri. Nah, dari sisi akidah sebagaimana kebanyakan para lugawiyin, nahwiyin, mereka kebanyakannya masuk pada keyakinan Asy'ariyah. Dan di antara faedah yang kita petik dalam biografi beliau terkait sebab beliau bersemangat dan mengubah pandangan dalam perkara ilmu. Dengan sebab itu beliau sungguh-sungguh untuk belajar. Sebabnya kenapa? Indak ya Iqbal. Baik, terus diajak, dicaci, bahwasanya kamu bodoh tolol. Baik. Sebuah peristiwa yang menjadikan beliau kemudian begitu bersemangat untuk belajar. Karena ketika bekerja sebagai juru lampu di Al-Azhar, beliau suatu ketika menyalakan lampu tapi ada api yang memerciki buku salah seorang thalabah. Akhirnya dia dicaci maki dengan kebodohan, ketololan. Akhirnya dia meninggalkan pekerjaan itu dan konsentrasi dalam belajar. Jangan sampai ada lagi orang yang mengatakan tentang dirinya itu tolol dan bodoh. Oleh karena itulah, kalau kita perhatikan sebagian salaf dulu juga menunjukkan ikhwan di antara keutamaan ilmu cukup untuk menunjukkan keutamaan ilmu. Kenapa? Semua orang tidak mau dinisbahkan kepada kebodohan. Bahkan orang yang bodoh saja yang tidak berilmu tidak mau dikatakan kamu bodoh. Kamu tolol, tidak akan mau. Ini cukup untuk menunjukkan keutamaan ilmu. Makanya hendaknya kita semua bersemangat dalam mempelajari agama ini, akhwan. Karena sungguh dengan ilmu seorang akan terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga di sisi manusia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bukan hanya darajah tapi darajat. Dia akan diangkat derajat yang banyak. Tapi langsung saja kita masuk pada pembahasan awal, yaitu al-muqaddimah dari syarih rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebagian cetakan ada tambahan wabihi nasta'in.
wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Dan pembahasan tentang basmalah telah terulang-ulang setiap kita mengawali kitab-kitab dituliskan para ulama di awal-awal penulisan mereka. Apa alasannya indak ya Zakaria? Untuk mengikuti kitabullah. Yang kedua, tabarruk dengan menyebut nama Allah. Yang ketiga, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para anbiya secara keseluruhan. Yang keempat, ditambahkan Ismail, isti'anah, untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya. Taib. Qala alhamdulillahil mulhimi lihamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulihi wa abdih wa ala alihi wa sahbihi wa jundih. Alhamdu, perhatikan faedah pada catatan kaki nomor 2. Ikhtara lafdha alhamdulillah bil jumlatil ismiyah muwafiqatan li kitabillah. Taib. Boleh memilih dengan alhamdulillah, tidak dengan jumlah fi'liyah nahmaduhu atau ahmadullah, bukan jumlah fi'liyah, tapi di sini dengan jumlah ismiyah untuk mencocoki kitabullah. Pada ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Kemudian wa dalalatan 'ala dawami was sabat. Dan juga untuk menunjukkan pada dawam was sabat, yaitu terus menerusnya. Maksudnya terus menerus pujian tercurah dan disanjungkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annal jumlatal ismiyata tadullu 'ala dawam. Ini faedah, karena jumlah ismiyah itu menunjukkan ad-dawam, terus menerus. Berbeda dengan al-fi'liyah yang menunjukkan huduts wa tajaddud, menunjukkan sesuatu yang baru dan senantiasa diperbaharui. Namanya fi'il kan senantiasa diperbaharui. Tapi kalau jumlah ismiyah menunjukkan ad-dawam wa thubut. Kemudian pada sekarang alhamdulillah, di sini apa? Fil hamdi lil istighraq. Dan ini pendapat yang paling kuat, bahwasanya di sini lil istighraq, untuk menunjukkan makna keseluruhan. Fajami'u anwa'il mahamidi kulliha lillahi subhanahu wa ta'ala. Milkan wastihqaqan. Pada alhamdu di sini lil istighraq, sehingga maknanya apa? Fajami'u anwa'il mahamidi kulliha lillahi subhanahu wa ta'ala. Sehingga semua jenis-jenis puji-pujian itu secara keseluruhan adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah yang pantas untuk mendapatkannya. Ini maksud milkan wastihqaqan. Milkan, memang Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang memiliki semua puji-pujian dan semua sifat-sifat terpuji. Istihqaqan, dan memang dialah yang pantas untuk dipuji dengan semua puji-pujian tersebut. Ini pendapat yang paling kuat. Waqila al-lil jinsi. Dikatakan di sini al-lil jins. Waqila lil ahad, menunjukkan al-ahdiyah. Kalau dikatakan al-ahdiyah terus maknanya bagaimana? Ay alhamdul ma'hudul ladzi hamidallahu bihi nafsahu wa hamidahu bihi anbiya'uhu wa awliya'uhu. Maksudnya berarti kalau dikatakan ahdiyah, berarti alhamdu segala puji yang sudah dikenal. Al-ma'hud, pujian yang telah dikenal,
yang Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya dengannya dan para nabi serta wali-walinya memuji Allah dengannya. Baik, ini jelas. Wallamu fi lillahi lil milki aw lil istihqaq. Dan lam pada alhamdulillah di sini lil milk, yaitu hanya milik Allah. Atau istihqaq maksudnya hanya Allah yang berhak. Wakilah dikatakan makna lam di sini lit ta'lil, untuk menunjukkan apa? Ta'lil, alasan. Lalu maknanya bagaimana? Wal makna 'alal awal jami'ul mahamidi mamlukatun lillahi aw mustahiqqatun lah. Paham ya kan? Kalau dikatakan lil milki atau lil istihqaq, berarti semua puji-pujian itu milik Allah atau yang pantas hanya untuk Allah. Sedangkan makna kedua berarti jami'ul mahamidi thabitatun li ajlillah. Segala puji-puji bagi Allah Subhanahu wa taala, atau segala puji-pujian itu tetap karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi makna awal itu ikhwan yang lebih masyhur. Sehingga kesimpulannya agar tidak terbingungkan untuk makna alhamdulillah lil istighraq, ini pendapat paling kuat, segala puji-pujian lillah, yaitu milik Allah dan hanya Allah yang berhak. Ini makna yang kuat. Tapi di sini disebutkan untuk kita memiliki wawasan tentang khilaf, baik pada alnya juga pada lamnya. Al-mulhimi lihamdi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan ilham untuk memujinya. Ini juga kalimat yang sangat bagus, bahwasanya kita mampu memuji Allah, mampu bersyukur kepada Allah juga karena apa? Karena Allah yang memberikan ilham dan memberikan taufik. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa dan mengajarkan doa tersebut, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa rasulihi wa abdih. Maknanya jelas, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina karena memang beliau sayyid kita, dan sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah beliau. Cuman ketika kita membaca salawat tersebut di dalam salat, kita tidak perlu menambahkan sayyidina. Adapun di luar salat, di luar zikir-zikir yang datang nasnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salawat, maka tidak masalah seorang menambahkan sayyidina. Karena memang beliau sayyid kita. Dalam hadis ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Cuman pada salawat yang datang nasnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pada ibadah-ibadah khusus seperti dalam tahiyyah, dalam tahiyyat tasyahud, tidak boleh kita menambahkan sayyidina. Kenapa? Karena zikir-zikir itu tauqifiyah, harus berhenti kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menambah, tidak mengubah. Kalau sekedar mengubah Nabi menjadi Rasul, lafadznya saja dilarang, apalagi menambah. Padahal sekilas secara makna sama Nabi dan Rasul. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dalam zikir sebelum tidur. Tapi kemudian sahabi yang diajari zikir tersebut mengucapkan wa bi rasulikal ladzi arsalta. Ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mengubah Nabi menjadi Rasul. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Nabi mencontohkan dengan ungkapan Nabi, jangan diubah menjadi Rasul. Tapi ini tentang azkar. Kemudian di sini rasulihi wa abdi, dikedepankan Rasul daripada abd dalam salawat serta salam. Padahal masyhurnya apa? Ala Muhammadin abdihi wa rasulih.
Nah, hanya sekedar untuk sajak saja. Nah, maka dikatakan nah qaddamal wasfa bir rasul lis sajak wa illa fal muwafiq lil hadits walakin qulu abdallahi wa rasulahu atau qulu abdullahi wa rasuluhu boleh, yaitu taqdimul wasfi bil ubudiyah. Di sini dikedepankan pensifatan Rasul daripada abd. Hanya untuk sajak saja karena diinginkan sajak. Lihamdih wa abdih wa jundih. Semuanya dengan dal kemudian hak dhamir. Naam. Baik, hanya untuk sajak di akhir saja. Walaupun kalau ingin mencocoki hadis tentunya apa? Abdullahi wa rasuluh yang benar yang dikedepankan. Dengan mengedepankan al-wasfu bil taqdimul wasfi bil ubudiyah. Li'annahu asyraful awsaf al-aliyah, karena ini adalah seutama-utama sifat-sifat yang tinggi untuk seorang betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ba'du fa yaqulu al-'abdul faqiru ila maulahu al-ghani Khalid ibn Abdullah al-Azhari, nisbah kepada Azhar Jami' Al-Azhar. Hada syarhun latifun ala qawaidil i'rab. Ya, ini adalah syarah yang latif. Tayyib mukhtasar. Mana latif maksudnya mukhtasar. Naam, saghirul hajm sahl, yang kecil, yang mudah. Adapun faedah yang lain akan untuk al-abdul faqir mudah, yaitu yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian faedah tentang hadza dan isim-isim isyarah asalnya diletakkan untuk sesuatu yang musyakhas. Kalian ingin dibaca semua ta'liq atau kita konsentrasi di atas? Apa? Ta'liqnya dibaca semua. Baik. Perhatikan pada faedah tentang hadza. Naam, hadza ismul isyarah raji'un ila al-alfaz al-mustahdharati fi dhihni syarih. Nuzilat manzilatal musyakhas al-mahsusi al-musyahadi bil basar. Jadi isim isyarah hadza ini kan kembali kepada lafaz-lafaz yang yang ada di benak pensyarah hadza. Ya, ini yaitu lafaz-lafaz yang di benak pensyarah yang akan disebutkan di depan. Ini adalah syarah yang ringkas. Nah, padahal sebenarnya sesuatu yang di benak ini bisa ditunjuk tidak ada wujudnya, ya kan? Musyakhas itu maksudnya sesuatu yang ada wujudnya. Seperti kitab, kita katakan hadza kitabun, ini ada kitab. Hadza kursiyun, ini kursi. Nah, asal muasal ikhwan, nah, isim isyarah adalah untuk itu. Naam. Baik. Tapi sesuatu yang ada di benak tadi disifati atau disikapi seperti sesuatu yang berwujud. Musyakhas al-mahsus yang bisa diindra, al-musyahad yang bisa disaksikan dengan al-basar. Naam. Baik. Lianna hadza wa baqiyata asma'il isyarati wudi'at litusta'mal fil musyakhasil musyahadi bil basar. Dikarenakan isim-isim isyarah hadza dan seterusnya itu sebenarnya diletakkan untuk digunakan pada musyakhas, yaitu sesuatu yang memiliki memiliki wujud, memiliki zat, jasad, ini musyakhas. Kemudian yang bisa disaksikan dengan mata. Lalu kok di sini dikatakan hadza syarhun latif, padahal yang dimaksud adalah sesuatu yang ada di benak pensyarah. Kenapa disikapi seperti sesuatu yang berwujud? Hadza syarhun latifun ala qawaidil i'rab sa'alnihi
ba'dul ashab yahullul mabani wa yubayyinul ma'ani sammaituhu muwassilatul labi ila qawaidil i'rab nafi'un insyaallah ta'ala. Baik, ringkas ikhwan muqaddimah dari beliau rahimahullah. Ya, beliau terangkan asal muasal kenapa beliau mengarang syarah ini, karena apa? Sa'alnihi ba'dul ashab, telah meminta kepadaku untuk mensyarahnya sebagian teman-teman, maksudnya murid-murid beliau. Untuk apa? Yahullul mabani wa yubayyinul ma'ani. Untuk menguraikan susunan-susunannya. Karena makna yahullul mabani ay perhatikan catatan kaki nomor 1. Mabani jam'u mabna wa huwa lafaz. Untuk menguraikan lafaz-lafaznya. Ini maksudnya. Yahullul mabani untuk menguraikan lafaz-lafaznya. Wa yahullu bidhammil ha' la ghair, dengan mendhammah ha'. Yang bermakna apa? Yafukku tarakibaha bibayanil fa'ili wal maf'ul wa marja'id dhamairi wa nahwi dzalik. Ya. Dengan menguraikan susunannya, lafaz-lafaznya, dengan menjelaskan mana fa'il, maf'ul dan dhamir kembali ke mana. Ini maksud apa? Yahullul mabani. Dan di antara fungsi syarah demikian, untuk menjelaskan maksud dhamir ini kembali ke mana. Dan di sini ada faedah sarfiyah ikhwan, yahullu dengan dhammah ketika yang diinginkan adalah yafukku, fakka yafukku. Tapi kalau yang diinginkan makna lain, karena halla itu bisa apa? Bisa bermakna halal, lawan dari haruma. Maka kalau yang dimaksud lawan dari haruma berarti halla yahillu, halal. Baik. Kemudian kalau bermakna nazala bisa apa? Bisa dua, halla yahullu, bisa halla yahillu. Baik. Kalau bermakna fakka ikhwan, maka harus apa? Harus dhammah, halla yahullu. Baik. Kalau bermakna nazala bisa dua-duanya, bisa kasrah, bisa dhammah. Tapi kalau bermakna halal lawan dari haram, maka dia harus di kasrah. Ini tujuannya mensyarah, yaitu yahullul mabani. Apa maknanya tadi yahullul mabani? Syukran. Menguraikan lafaz-lafaznya. Wa yubayyinul ma'ani, dan untuk menjelaskan makna-maknanya. Ini jelas. Sammaituhu, aku namakan muwassilatul labi ala qawaidil i'rab. Baik. Bidhamil mim wa fathil waw, muwassila. Ma tasydidis shad min wassala yuwassilu al-mudha'af. Ini istilah dalam ilmu sharaf. Fi'il yang mudha'af yang bagaimana Ismail? Kalau itu thalathi, mudha'af thalathi itu yang bagaimana? Harus ingat. Harus sambung. Lupa. Apa Kashfi? Ain sama lam fi'ilnya dari satu huruf. Itu mudha'af. Kemudian kalau mudha'af rubai apa? Rifki. Ada mudha'af thulathi, ada mudha'af rubai, dan beda. Kalau mudha'af thulathi fa'ala, jadi ain dan lam fi'ilnya dari satu huruf, madda, halla, radda. Kalau mudha'af rubai nasitumuha, apa Hudzaifah?
Ha? Lam fi'il yang pertama dengan lam fi'il yang kedua sama? La. Antum tinggal kasih contohnya. Contoh mudha'af yang apa? Mudha'af yang rubai. Contohnya apa? Zalzala. Berarti apa? Fa fi'il dengan lam fi'il yang pertama. Nah, dari huruf zala, ya kan? Fa fi'il dengan lam fi'il pertama, kemudian apa? Ain fi'il dengan lam fi'il yang kedua, ya kan? Dari huruf yang zalzala. Kemudian apa lagi? Apa? Kasyah, damdama. Nah, baik, yang seperti itu. Qalqala itu mudha'af rubai. Aku namakan dengan muwassilut tullab. Di sini untuk i'rabnya bisa bahwa huwa marfu'un 'alal hikayah, kita baca samaituhu muwassilut tullabi 'ala qawaidil i'rab. Marfu' 'alal hikayah. Au mansubun bi sama, atau dia bisa mansub sebagai apa? Maf'ul yang keberapa ini kalau kita baca muwassilat tullab? Maf'ul kedua. Aku namai dengan muwassilat tullab. Jadi cara bacanya boleh muwassilu, boleh muwassilah. Nah, muwassilat tullab ila qawaidil i'rab, dan ini nama sesuai dengan apa? Sesuai dengan hakikatnya. Kenapa? Karena memang kitab ini ikhwan mengantarkan para thalabah untuk bisa mencapai kaidah-kaidah i'rab yang benar dan kuat. Nafi'un insyaallah taala, bermanfaat insyaallah taala. Baik. Na'tun li syahr atau khabar li mubtada' mahdhuf ay huwa nafi'un, dari isi i'rab. Dan lebih mudah kalau kita katakan huwa nafi'un insyaallah, dan kitab ini insyaallah bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang syarah untuk basmalah. Al-ba'u muta'alliqatun bi fi'lin mahdhufin taqdiruhu aftatihu. Yuqaddaru mu'akhkharan li ifadatil hasri 'indal bayaniyin wal ihtimami 'indan nahwiyin. Amma ba'du, amma bi fathil hamzati wa tasydidil mim. Harfun fihi makna. Naam, harfun fihi makna syarti bidalili dukhulil fa'i fi jawabiha. Kemudian ba'du. Naam. Baik, di sini ada setelah ini. Amma ba'da hamdillahi hatta haqqa hamdi. Berarti amma ba'da. Biasanya kan dipisah, dikosongkan atau diputus dari idhofah, tapi di sini enggak. Naam, di sini digandengkan dengan idhofah. Amma ba'da hamdillahi haqqa hamdi. Baik. Ba'da bin nasbi 'ala dzarfiyyati zamaniyah wa ikhtulifa fi nasibihi faqila fi'lun mahdhufun wa huwa alladhi nabat amma anhu. Baik, ini masih terkait apa? Faidah-faidah umum ikhwan, dan faidah ini akan antum jumpai pada setiap membahas kitab. Maka perhatikan. Perhatikan mulai dari i'rab bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil itu dulu. Pahami dulu syarah asal sebelum kita membaca beberapa faedah tambahan dalam ta'liq agar tidak apa? Tidak ruwet. Kata Khalid Al-Azhari rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, ba di situ muta'alliqatun bi fi'lin mahdhuf. Ba muta'alliqah dengan fi'il yang mahdhuf, dan ini biasa. Cuman ada hal yang butuh dipahami di sini. Maksudnya adalah ba di sini apa? Jar majrur, bukan huruf ba-nya ta, ikhwan. Bukan huruf ba-nya ta. Atau
Khalid Al-Azhari bermadhab seperti sebagian ulama yang mengatakan yang memiliki muta'alliq memang ba-nya saja, tapi yang sahih ya, anal muta'alliq huwal ba' wa ma dakhala alaihi, yaitu jar majrur. Al jar wal majrur muta'alliqatun bi fi'lin mahdhuf. Itu. Baik, dan kemungkinan syarih berluas-luasan pada masalah ini. Nah, karena ketika seorang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ba di situ dengan bismillah, aku dengan menyebut nama Allah. Ada fi'il yang mahdhuf, takdirnya apa? Aftatih, yaitu fi'il munasib lil maqam, yaitu fi'il yang sesuai dengan kondisi saat itu. Kalau sedang ingin menulis, maka apa? Bismillahi u'allif. Ketika mau makan, bismillahi akul. Naam, baik. Paham? Ini yang dimaksud dengan apa? Dengan jar majrur muta'alliqatun bi fi'lin mahdhuf. Yang yuqaddaru muakharan, yang ditakdirkan muakharan. Naam, yaitu setelah lafzul jalalah bismillah. Tidak dikedepankan mengatakan aftatihu bismillah, tidak, tapi apa? Disebutkan akhir, bismillahi aftatihu atau bismillahi u'allif, dan itu lebih utama, lebih bagus. Naam, yuqaddaru muakharan li ifadatil hasr 'indal bayaniyin wal ihtimami 'indal balaghiyin. Inda apa? Nahwiyin. Yang fungsinya ikhwan untuk memberikan faedah hasr, pembatasan di sisi ulama bayan, dan memiliki faedah ihtimam di sisi ulama nahwu. Nah, ini sekedar istilah yang digunakan oleh dua jenis ulama ahli dalam dua bidang lughah tersebut. Ya, sekarang kita mengarah ke ta'liq. Nah, muta'alliqatun bi fi'lin mahdhuf, mahdhufnya ini jawazan. Nah, li'anna taqdirahu khasan yadullu ala dzalik. Ya, jadi boleh untuk disebutkan, boleh untuk tidak. Nah, dan ditakdirkan dengan aftatihu oleh Khalid Al-Azhari, kata Syekh Abu Bilal, al-aula u'allif. Lebih bagus kalau ditakdirkan aku mengarang. Kenapa? Li'anna syari'a fi kulli syai'in yudmiru ma kanat at-tasmiyatu mabda'an lah. Fasyari'u fil aqli idza qala bismillah yanwi aqal. Yanwi apa? Yanwi akul. Naam, bismillah dia meniatkan apa? Akul. Bismillah akul. Wa fi syurbi ashrab. Wa fi rukub arkab. Baik. Jadi lebih bagus untuk disebutkan fi'il yang mencocoki kondisi saat itu apa. Li'anna syari', yaitu bukan syari' pembuat syariat, li'anna syari' yaitu orang yang mau memulai segala sesuatu. Syari' fi kulli syai', maksudnya apa? Yang mau melakukan segala sesuatu mesti apa? Yudmiru ma kanat at-tasmiyatu mubda'an lah, lebih bagus ini. Dia akan apa? Menyimpan dalam dirinya apa? Bismillah, menyembunyikan sesuatu yang basmalah tersebut apa? Diawali untuknya. Sehingga orang yang mau memulai makan, ketika mengucapkan bismillah, dia meniatkan apa? Aku akan makan. Ketika dia mau minum, bismillah ashrab, aku akan minum. Kalau mau naik, bismillah arkab, aku akan naik kendaraan. Taib. Fala jarama kana taqdiru fi ta'lifi u'allif aula. Maka dengan itu apa? Mesti yang ditakdirkan, ditetapkan pada pengarangan suatu kitab, maka bismillahi u'allif lebih bagus. Dan ini jelas, kawan.
Sehingga ditakdirkan aftatih itu terlalu umum, ya, membuka segala sesuatu. Tapi bismillahi u'allif. Naam. Dan ditakdirkan dengan fi'il, ikhwan. Kenapa kok tidak ditakdirkan dengan isim saja? Naam. Karena asal pada suatu perbuatan dengan fi'il. Juga ketika ditakdirkan dengan fi'il akan mempersedikit sesuatu yang mahdzuf. Naam. Dan karena banyaknya tasrih penggunaan setelah bismillah disebutkan secara sharih fi'ilnya. Kemudian dibedakannya oleh pensyarah, ikhwan, fungsi diakhirkannya takdir yang berupa fi'il tersebut setelah apa? Setelah bismillah. Di sisi bayaniyin menunjukkan makna apa, Zakaria? Hasr. Di sisi nahwiyin menunjukkan makna apa, Iqbal? Ihtimam. Perhatikan faedah yang ketujuh. Adhafa syarihu likulli qaumin mashtahara anhum. Fashtahara 'anil bayaniyin annal maqsuda minat taqdimi ifadatul hasr. Washtahara 'anil nahwiyin annal maqsuda minat taqdimi al-ihtimam. Jadi asy-syarih, pensyarah di sini mengidhafakan untuk setiap kaum apa yang masyhur dari mereka. Sebab yang masyhur di kalangan bayaniyin, ulama bayan yang membahas tentang ma'ani kalimat, ma'ani kalimat. Baik, mereka apa? Mengatakan bahwasanya maksud di kedepankannya jar majrur atas fi'ilnya. Bismillah ini kan jar majrur. Dikedepankan atas fi'ilnya untuk memberikan makna apa? Hasr. Dan masyhur di kalangan nahwiyin dikedepankannya jar majrur atas fi'ilnya untuk ihtimam. Baik. Wala yanfi kullun minal fariqaini ma yaquluhu al-akhar bal qad istamala kullun minal fariqaini mashtahara anil akhar. Nah, dan dua kelompok ini tidaklah menafikan apa yang dikatakan kelompok lain, bahkan masing-masing apa yang diucapkan tersebut telah mencakup apa yang masyhur di pihak lain. Karena maksudnya sama, cuman ungkapan saja yang berbeda. Karena arah fokusnya berbeda, kawan. Kalau nahwu ya terkait susunannya. Ketika dikedepankan sesuatu yang harusnya di akhir, menunjukkan ini diberikan perhatian lebih, ya tidak. Tapi ketika kita mengarah ke yang lebih jauh lagi tentang makna, tentang balaghahnya, ini menunjukkan pembatasan. Itu. Baik. Itu dulu kita ambil. Naam. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadza subhanakallahumma wa bihamdika. Muqaddimah, kawan, yang banyak ya faedah-faedah umum dan mungkin malah lebih sulit ya faedah-faedah tambahannya dibandingkan nanti setelah masuk pada faedah i'rabnya. Ya. Kita baru akan masuk ke bab awal di halaman 47. Jadi bersabar dulu. Untuk membahas beberapa fawaid di sini. Kalau memang kita azam untuk membaca membaca ta'liq dari Syekh Abu Bilal hafizahullah taala, memang badannya faedah banyak, cuman otomatis akan lebih lambat kita jalannya. Karena terkadang yang di bawah, yang di ta'liq itu tingkatannya jauh faedahnya dibandingkan dengan dengan sekedar syarah saja. Jadi ketika ada yang kurang paham nanti ditanyakan atau dimurojaah dengan temannya, ya. Jangan dibiarkan lewat begitu saja. Baik. Barakallahu fiikum. Adapun untuk syarah yang atas tanpa ta'liq sebenarnya mudah. Mudah.
Naam, insyaallah taala. Naktabi bihadza subhanakallah.